Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Ini saya ada garapan motor. Ini motor kebun ya ceritanya. Pengapian semuanya sudah, maksudnya motornya sudah hidup. Kemarin kan habis saya quarter ya. Tapi permintaan dari yang punya motor suruh ngerakitkan starter tangan. Jadi ini sudah saya rakit semua sedemikian rupa. Ini jalurnya nggak terlalu saya jelaskan ya. Inti daripada ini tuh kabel merah dari kiprok sudah saya arahkan ke aki nanti untuk pengisian daya ya, biar akinya itu nggak drop. Terus dari dari aki nanti cuman saya bagikan ke dua jalur, yaitu ke starter tangan sama ke lampu ya. Lampunya DC, lampu kayak gini loh lampunya. Nah, lampunya nanti ngikut aki yang nggak kedip-kedip. Jadi cuman kayak gitu aja Kang Bro. Ini saya rakit, sudah saya rakit ya, skemanya sama kayak skema jalur dinamo starter ya. Sudah pernah saya bahas atau belum ya skemanya. Intinya ya dari ini ya, merah dari kiprok ke aki ini ke dinamo. Dinamonya sudah saya ganti batu arang. Terus aki yang satu ke massa ini kan ke dinamo. Terus dari merah aki ini masuk ke bagian sekring ya kan, merah cabangan dari kiprok ya kan, dari pengisian ini ya. Ini nanti saya sambung ke sini ke bagian sekring, dan sekring ini nanti yang hitam ini masuk ke relay. Jadi relay yang satu ini nanti masuk ke tombol. Jadi nanti tombolnya ini dari massa. Jadi kabel ini tinggal sambung ke tombol, terus tombol ambil dari massa. Kan gampang ya, tinggal ambil dari bodi dan lain-lain. Ya, nanti untuk bagian penerangan juga saya ambilkan dari ini kabel hitam setelah sekring untuk mengantisipasi terjadinya konsleting ya. Nah, cuman di sini ada problem. Setelah saya pasang, motornya itu nggak mau starter. Gini ya, ini sudah saya sambung sedemikian rupa, belum saya rapikan karena ini nanti kan tempatnya di bawah jok akinya. Nah, ini saya akan coba starter ya. Nah, cuman kayak gitu, apa itu sudah kita istilahnya tekan tombol, motor nggak mau hidup. Padahal motor ini diengkol satu kali aja langsung hidup. Kan ada keanehan ya. Kira-kira apanya? Jadi motor itu diengkol kaki itu langsung hidup, tapi ketika pakai starter tangan itu kok susah hidup. Itu kira-kira apanya? Ya, coba saya contohin ya. Ya kan, di starter sekali dua kali dia langsung hidup. Motor normal aja, tapi ketika pakai starter tangan kayak gini tuh nggak mau hidup. Walaupun kita tarik gasnya, motor susah hidup. Harusnya kan ketika cek gitu langsung greng gitu ya. Kira-kira apanya? Di langkah paling mudah dicek itu yaitu bagian aki, bagian setelan klep ya. Kita coba, karena ini kan akinya baru, nggak mungkin akinya bermasalah ya, tetap akinya kuat. Jadi kita cek di bagian setelan klep dulu ya. Oke, saya akan buka bagian setelan klep. Terkadang itu salah satu dari setelan klep in atau X terlalu rapat, itu mengakibatkan motor itu susah di start tangan karena terjadi kebocoran yang terlalu tinggi di bagian klep, ataupun dekompresi bermasalah, terlalu membuka terus ya. Jadi kalau terlalu sering buka di engkol ringan, tapi untuk starter tangan juga akan kesulitan. Ya, saya akan coba cek. Sekalian kita cek topnya ya, karena top geser juga mempengaruhi motor itu susah hidup. Oke Kang Bro ya, ini sudah saya buka setelan klepnya. Posisinya top dan setelan klepnya itu normal, layaknya motor ini ya, setelan normalnya di bawah 0,05. Tapi starter kok nggak mau. Nah, setelah kita cek di bagian setelan klep kok normal ya kan,
kita bisa cek di bagian yang lainnya, yaitu karburator. Saya nanti bisa servis karburatornya dan juga di bagian businya. Nanti kalau businya itu terlalu rapat, misalkan, itu akan menjadikan motor ini susah di start. Yes, yo, kita lanjut di selanjutnya karena poin ini normal semua ya. Oke Kang Bro, ini sudah saya masukkan akinya ke sini ya. Jalurnya udah saya rakit karena ya tadi di relay yo hitam ini ya, hitam yang relay ini keluar ke bagian lampu ini ya. Di relay tadi kan ada beban ya, 2 beban bercabang, yang satu dari aki ke relay atau dari kabel beban ke relay terus keluar lagi. Ini saya kasih lampu karena cuman difungsikan 2, starter dan lampu ya. Terus ini yang satu ini hitam tadi, ini ke tombol kok yang satu hitam, kuning merah di relay tadi ya. Relay sini kan tadi arusnya kan sudah standby di relay dari aki dari sekring ini ya, sudah standby. Terus tinggal kita ngambil masa ya. Kuning ini saya arahkan ke sini ya. Ini belum saya rapikan ya. Nah ini saya arahkan ke sini karena motor ini kan nggak ada tombolnya, saya kasih tombol yang variasi kayak gini. Jadi kuning ini dia membutuhkan masa. Tadi kan ketika saya ngetes kan langsung saya tempel-tempel di bodi aja ya. Nah ini terus kuning itu keluar, ada satunya, kabel satunya di tombol itu kan hijau ini, hitam ini ya. Nah hitam ini saya dapetin di masa. Hijau ini pasangannya lampu ini ya kan. Starter malah dobol. Yang ini ke arah kabel hijau ini ke masa. Gitu ya. Jadi ini tak coba nyalain kayak gini. Nah ini untuk lampunya, lampunya saya tak jajal. Lampunya api toh. Oke, sip. Terus ini starternya. Nah bisa toh. Nah, nah ini saya setel rendah karena untuk kontaknya belum saya setel. Ini kontaknya ini kabel merah ketemu merah hitam. Oke, kayak gitu aja jalurnya. Nanti saya gambarkan skema untuk dinamo starter ya, kayak gini. Nanti saya gambarkan skema di akhir video. Ini tuh yes ngono tok lah. Ini tadi itu permasalahannya ternyata di sini kan bro, di karburatornya saja itu ada sedikit airnya di sini. Nah, jadi kalau ada air ngendap sedikit di sini itu ketika diengkol kan ngisepnya kenceng, dia mau hidup, tapi ketika pakai starter nggak mau. Dan setelan klep top semua normal. Cuman ya itu biasanya kalau dinamo starter nggak mau, yang perlu dicek itu tadi. Ketika dinamo starter nggak mau tapi diengkol mau, itu yang perlu dicek ya itu tadi ya. Yang paling sering itu bagian setelan klep bocor, salah satu dari atas atau bawah bocor, itu bisa menyebabkan susah di starter tangan, dekompresi rusak, top geser, sama kayak gini. Ini apa jenis karburator kotor biasa, berpengaruh juga. Tapi yang paling sering ya bagian sini, antara klep bocor, entah itu setelannya atau klepnya sendiri, sama dekompresi yang rusak, yang sering kayak gitu. Gitu aja ya, tak gambar ke skemanya sih, biar nanti siapa tahu ada yang mau ngerakit kayak gini juga. Ini kan motor-motor kebun kayak gini kan penting starter tangan, karena ketika di tanjakan mesin mati, di jalan jelek mesin mati kan, kalau diengkol kan repot. Apalagi kadang kan pakai muatan ya, pakai di sini kan ada gerobaknya ya. Jadi kalau ngengkol kan sering-sering nyangkut gerobak, nggak enak. Segitu aja ya. Oke Kang Bro, ini skemanya. Jadi dari aki kabel besar menuju ke relay,
ya, kabel merah besar ke relay, terus relay keluar ke dinamo. Dinamo sendiri ada masanya, yaitu masanya langsung ke baut bodi. Terus di samping itu ada lagi kabel merah dari aki yang kabel kecil, dia menuju ke arah kiprok ke atas ya, untuk pengisian aki nantinya ya, ke dari kiprok ke aki kan ada pengisiannya. Sebenarnya di situ ada sekringnya ya, untuk Honda ada sekringnya. Terus dari kiprok ke aki itu ada cabangan ya, cabangan ke arah kunci kontak kabel warna merah. Dari aki ke kiprok itu kan merah, terus dari cabangan aki ke kunci kontak itu masih merah, terus kunci kontak keluar ke sekring itu warnanya merah strip hitam ya, terus masuk ke sekring keluar lagi warna hitam ya. Hitam itu nanti kabel beban yang termasuk masuk ke relay, dia mengisi daya ke relay ya. Terus dari relay yang satu itu dari masa ke tombol TS itu ya, masa ke tombol baru ke relay. Jadi untuk Honda ini yang standby itu arus sudah standby, cuman tinggal menunggu masa aja. Ketika si relay mendapat arus masa, dia langsung merespon menghubungkan antara jalur dari aki ke dinamo, dia langsung terhubung. Dan walaupun arus standby, dia tetap menunggu kunci kontak, karena arus yang kita ambil itu setelah kunci kontak ya. Arus yang masuk ke relay itu kabel hitam. Jadi setelah kunci kontak di on kan, baru ada arus masuk ke relay. Kalau dari relay itu langsung kita ambil ke aki, jadi kunci kontak off, dia tetap hidup. Jadi wajib hukumnya kabel arus di relay itu standby di setelah kunci kontak, jangan sebelum kunci kontak ya. Ada beberapa motor juga yang tombol starternya di arus ada, masanya yang standby ada juga. Itu sama aja, sistemnya hanya dibolak-balik. Gitu aja dulu videonya yang bisa saya bagikan. Semoga videonya bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.